Redbird Capital dan AC Milan telah menegaskan baru-baru ini bahwa stadion baru diperlukan untuk bersaing dengan tim-tim besar. Dan pemilihan wali kota Sesto akan sangat menentukan rencana tersebut. Milan memiliki rencana untuk membangun stadion sendiri setelah penundaan yang berlarut-larut terkait proyek pembangunan stadion bersama Inter di area San Siro. Oleh karena itu, Milan memiliki rencana lain dengan membangun stadion sendiri di area Sesto San Giovanni. Wali kota Sesto saat ini, Roberto Di Stefano, menyambut baik gagasan tersebut, tetapi banyak hal bergantung pada masa jabatannya. Seperti dilaporkan La Gazzetta dello Sport, pemilihan wali kota baru akan dilakukan 13 Juni 2022 waktu setempat. Dan pesaing Di Stefano, Michel Foghetta, telah menjelaskan bahwa stadion baru bukanlah prioritas bagi Sesto. Dengan kata lain, jika Di Stefano berhasil memenangkan pemilihan, maka proyek stadion baru sangat memungkinkan bagi Milan. Namun jika Foghetta yang pada akhirnya memenangkan pemilihan, maka Milan akan berada dalam situasi yang sulit, karena mereka harus mendapatkan dukungan dari Dewan untuk menyetujui rencana pembangunan stadion tersebut. Zlatan Ibrahimovic akan menjalani operasi lutut dalam beberapa hari ke depan dan ia berencana ingin bermain satu musim lagi bersama Milan. Dengan operasi tersebut, Ibra diyakini akan absen selama 7 hingga 8 bulan, yang berarti dia akan melewatkan paruh pertama musim ini dan berpotensi akan kembali pada akhir Januari 2023 mendatang. Kondisi ini jelas akan mempengaruhi kontrak barunya bersama Milan. Seperti dilansir dari Corriere dello Sport, Milan menginginkan kontrak Ibra nantinya bergantung pada kinerjanya. Gaji pokok untuk penyerang gaek tersebut diyakini tidak akan setinggi musim lalu, tetapi ada sejumlah bonus yang disertakan. AC Milan tidak sepenuhnya puas dengan hanya merekrut Divock Origi dan sedang mencari penyerang tengah lain. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa manajemen Rossoneri sadar akan fakta bahwa mereka memiliki Olivier Giroud yang sudah berusia 36 tahun dan seorang striker belia dalam diri Marco Lazetic, ditambah Origi yang pada dasarnya adalah seorang striker pilihan kedua selama bertahun-tahun di Liverpool, serta Ibrahimovic yang akan absen panjang sekitar 7 hingga 8 bulan karena akan menjalani operasi lutut. Oleh karena itu, sumber itu meyakini bahwa manajemen Milan memiliki rencana untuk memberikan kedalaman skuad di sektor penyerang tengah, di tengah ambisi klub untuk mempertahankan Scudetto dan melangkah jauh di Liga Champions. Gianluca Scamacca saat ini masih dalam daftar keinginan Paul Maldini dan Ricky Massara. Begitu pula dengan rekan setimnya Giacomo Raspadori yang cukup diapresiasi oleh manajemen Milan karena bisa bermain baik sebagai striker maupun sebagai playmaker. Lalu ada beberapa pemain incaran yang bisa bermain sebagai false nine seperti Carles De Ketelaere dari klub Bruges hingga Nicolo Zaniolo dari AS Roma. Menemukan alternatif lain untuk Scamacca yang berperan sebagai striker murni tidak akan mudah. Itulah sebabnya mengandalkan Origi atau mencari solusi internal lainnya seperti Ante Rebic bisa menjadi pendekatan yang dipilih, sehingga memungkinkan anggaran di bursa transfer bisa digunakan untuk memperkuat area lain. Matteo Gabbia adalah salah satu pemain yang bisa meninggalkan AC Milan musim panas ini. Bek muda tersebut membutuhkan waktu bermain yang konsisten dan Sampdoria telah menyatakan minat mereka. Musim lalu, Gabbia hanya tampil 10 kali di semua ajang kompetisi, tetapi dia melakukannya dengan cukup baik ketika diberi kesempatan, terutama saat ia memainkan 3 pertandingan sejak awal Januari di saat Pioli memiliki krisis di sektor bek tengah. Menurut laporan La Repubblica, manajer Sampdoria Marco Giampolo telah meminta manajemen untuk memantau situasi Gabbia di Milan. Giampolo tahu dengan potensi Gabbia ketika sempat melatihnya di Milan dan saat ini ia ingin membawanya ke Sampdoria. Kontak telah dibuat di antara kedua klub dan tim yang berbasis di Genoa itu dapat mengajukan peminjaman disertai dengan opsi pembelian. Milan di sisi lain sepertinya tidak ingin kehilangan Gabbia dalam waktu dekat sehingga masih harus dilihat apakah Rossoneri akan menerima opsi pembelian tersebut. Tetapi peminjaman untuk Gabbia musim depan sepertinya sangat mungkin terjadi. Spekulasi terkait transfer Noaleng ke Milan terus berkembang. Media asal Belanda The Telegraph melaporkan sebelumnya bahwa pemain sayap asal Belanda itu sangat dekat untuk menyelesaikan kepindahannya ke Milan karena Rossoneri telah menyelesaikan kesepakatan untuk sang pemain dan hanya menunggu lampu hijau dari Redbird untuk menyelesaikan kesepakatan. Akan tetapi, laporan lain dari Sempre Milan justru melaporkan hal yang berbeda karena negosiasi dengan perwakilan sang pemain belum berjalan hingga saat ini. Memang ada minat dari Milan untuk merekrut Noaleng, tetapi tidak ada laporan konkret yang menunjukkan bahwa kesepakatan di antara kedua belah pihak hampir selesai. Pemain sayap 22 tahun itu berulang kali menunjukkan minatnya untuk bergabung dengan Milan dan Rossoneri meyakini bahwa sang pemain cocok untuk kebutuhan skuad, tetapi kedua belah pihak belum memulai negosiasi.
Klub Brugge menginginkan mahar tidak kurang dari 20 juta euro dan sang pemain bukanlah target utama Paolo Maldini dan Ricky Massara, meskipun rumor terus-menerus diberitakan oleh media-media asal Belanda. Singkatnya, Milan sampai saat ini belum bisa disimpulkan telah berhasil menyelesaikan kesepakatan dan masih harus ditunggu apakah dalam waktu dekat ini kedua belah pihak akan duduk bersama untuk memulai negosiasi. Selain perekrutan baru, AC Milan juga berencana akan melepas beberapa pemainnya di bursa transfer musim panas ini, dan Leo Duarte adalah salah satunya. Bek tengah asal Brasil tersebut dipinjamkan ke klub asal Turki Istanbul Başakşehir sejak Januari 2021 lalu, dan masa peminjamannya akan habis pada akhir bulan ini. Dan Başakşehir dilaporkan memiliki niat untuk menebus sang pemain secara permanen. Dan ada klausul pembelian 5,5 juta euro dalam kontrak peminjamannya. Tetapi klub asal Turki tersebut tidak ingin mengaktifkan angka itu, karena mereka ingin membuka pembicaraan ulang dengan Milan demi bisa mendapatkan potongan harga. Nominal yang mereka inginkan untuk menebus Duarte dari Milan adalah kisaran 3 hingga 4 juta euro. Milan memboyong Leo Duarte dari Flamengo dengan harga 10 juta euro, yang artinya manajemen perlu memikirkan berapa harga yang pantas untuk melepas sang pemain, agar tidak menderita kerugian finansial yang lebih besar. Tetapi bisa dipastikan masa depan Leo Duarte tidak lagi bersama Milan, karena ia dianggap sebagai salah satu pembelian gagal. AC Milan diperkirakan akan fokus kepada Pierre Kalulu dan Fikayo Tomori sebagai dua bek tengah musim depan. Tetapi manajemen juga tetap menginginkan rekrutan baru yang bisa bersaing dengan mereka secara konsisten. Dengan fakta bahwa Alessio Romagnoli berpeluang besar untuk hengkang, maka kedatangan bek tengah baru jelas sangat diperlukan. Sven Botman adalah nama pertama yang berada dalam daftar keinginan Paolo Maldini dan Ricky Massara, tetapi persaingan ketat dengan Newcastle United telah membuat pengejaran Milan terhadap bek asal Belanda itu kian sulit. Ada pula nama Gleison Bremer dari Torino yang menjadi alternatif kedua. Tetapi perlu diingat bahwa Milan juga harus bersaing dengan Inter dan Tottenham Hotspur. Oleh karena itu, sebuah laporan dari Corriere dello Sport mengungkapkan bahwa Milan bisa beralih ke opsi berbiaya rendah, seperti dengan mengontrak bek Arsenal Pablo Mari, yang selama 6 bulan terakhir dipinjamkan ke Udinese. Milan sebelumnya juga telah memantau sang pemain saat masih berseragam Flamengo, hanya saja Milan kemudian memutuskan untuk lebih memilih Leo Duarte. Mengingat Arsenal mengeluarkan biaya 14 juta euro untuk mengontrak bek tengah asal Spanyol itu 2 tahun lalu, Pablo Mari jauh lebih murah daripada Botman atau Bremer. Ia bisa datang sebagai cadangan untuk duet Kalulu dan Fikayo Tomori. Dalam beberapa pekan terakhir, ada beberapa nama yang telah dikaitkan dengan Milan dan salah satunya adalah Carles De Ketelaere. Akan tetapi label harganya cukup tinggi dan bisa memicu Milan melakukan beberapa penjualan pemain untuk menebusnya. Milan secara luas diberitakan memiliki ketertarikan untuk mengontrak pemain 21 tahun asal Belgia itu, karena dipandang bisa menambah kreativitas di lini serang Milan. Musim lalu sang pemain mencetak 14 gol dan 7 assist untuk klub Brugge dan menjadikannya sebagai salah satu profil panas di bursa transfer musim panas ini. Tuttosport melaporkan bahwa De Ketelaere memiliki bandrol harga sekitar 40 juta euro dan ada kemungkinan bahwa Milan dapat mencoba mengontrak Noaleng dalam kesepakatan bersama De Ketelaere untuk mendapatkan sedikit diskon. Tetapi masih ada opsi lain yang mungkin bisa digunakan Rossoneri. Opsi tersebut adalah dengan mengorbankan Ante Rebic yang musim lalu berjuang keras karena rentetan cedera. Jika ada tawaran yang masuk sekitar 15 juta euro untuk Ante Rebic, maka Milan bisa menjualnya untuk berinvestasi kepada De Ketelaere.